bakar mocopat ingkang nari purwane ngatur kawula ngaturaken pangabekti katene yang argi anenggih gunung Kelut kawula titah sawantah saha derajat kula alih nindakaken wajibing dados kawula. Gunung Kelut adalah sebuah gunung api di Jawa Timur yang berada pada perbatasan 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kediri, Blitar, dan Malang. Gunung Kelut termasuk salah satu gunung api yang sering meletus. Pada umumnya, letusan Gunung Kelut merupakan letusan eksplosif. Dampak dari letusan eksplosif Gunung Kelut merupakan ancaman bagi kehidupan masyarakat di sekitar gunung. Material vulkanik yang dilontarkan pada saat letusan terjadi adalah bencana yang mengancam jiwa dan harta benda masyarakat sekitar gunung. Kami berada di salah satu area bibir kawah Gunung Kelut. Di belakang kita bisa lihat morfologi yang sangat kasar. Puncak Gunung Kelut yang tidak teratur ini disebabkan oleh erupsi eksplosif dan berpindahnya pusat-pusat erupsi yang menghasilkan kubah-kubah lava di sekitar puncaknya. Erupsi Gunung Kelut tidak selalu eksplosif, kadang-kadang bersifat efusif. Ketika magma yang naik menuju permukaan bersifat encer dan tidak mengandung terlalu banyak gas, magma akan mudah menerobos keluar permukaan. Magma yang sudah mencapai permukaan disebut sebagai lava. Lava membeku menjadi batuan lava. Karena suplai magma dari dalam gunung terus berlangsung, lava akan terus menumpuk di dalam kawah membentuk kubah lava. Saya berada di puncak kubah lava Lirang. Kubah lava ini merupakan kubah lava tertua di komplek puncak Gunung Kelut. Di belakang saya terdapat kubah lava Sumbing. Dan masih ada kubah-kubah lava lainnya yang lebih tua, ada kubah lava Kombang dan kubah lava Kelut. Erupsi eksplosif yang terjadi di masa lalu meninggalkan cekungan besar pada kawah yang menjadi pusat erupsi. Air hujan yang jatuh terkumpul di cekungan kawah yang terdiri dari batuan masif. Lama-kelamaan terbentuklah sebuah danau di kawah Gunung Kelut. Dengan adanya danau di kawah Gunung Kelut, apabila terjadi erupsi, tingkat bahayanya akan menjadi lebih besar. Karena ada danau kawah di puncak Gunung Kelut, ketika terjadi letusan, maka letusan tersebut diawali letusan freatik yang menumpahkan isi danau kawah berupa lumpur dan air, diendapkan di sini menjadi endapan yang berukuran halus, kemudian disusul letusan magmatik yang menghasilkan endapan jatuhan piroklastik yang berukuran lapili atau kerikil di sini sampai fragmen berukuran 10 cm dari batu apung. Pada waktu terjadi erupsi eksplosif, air, lumpur, dan semua material dari danau yang ditumpahkan yang kemudian menjadi lahar, sebagian besar mengalir melalui sungai Bladak. Ini dinding kali Bladak yang berjarak kira-kira 9 km sebelah barat Gunung Kelut. Kita bisa menjumpai endapan
phreatomagmatik dan lahar letusan yang selang-seling terdapat di daerah sini, kita bisa lihat dari paling bawah adalah endapan phreatomagmatik yang halus. Terus bagian atasnya kita bisa lihat di sini lahar letusan. Terus disusul lagi di bagian atasnya phreatomagmatik. Dan yang ini kita bisa lihat lahar letusan yang cukup baik sebagai contoh hasil letusan dari Gunung Kelut yang ada Danau Kawah bagian atasnya, membawa serta fragmen-fragmen andesit yang cukup besar terbawah dari daerah puncak ke arah lokasi ini. Di sekitar Gunung Kelut, banyak ditemukan candi-candi dan peninggalan sejarah lainnya tertimbun oleh endapan vulkanik. Ini lokasi penggalian situs sejarah yang berada di Desa Tondowongso, Kediri, yang berjarak kira-kira 23 km dari Kelut. Kami menemukan lapisan-lapisan endapan vulkanik yang dari Gunung Kelut. Endapan yang pertama menutup langsung candi ini adalah endapan phreatomagmatik yang berukuran abu. Kemudian setelah endapan pertama dari phreatomagmatik tadi, ada proses erosi yang terlihat dari adanya endapan permukaan yang berukuran pasir halus sampai kasar di sini. Setelah itu disusul oleh endapan lahar yang cukup besar. Dan lahar ini diperkirakan berumur sama dengan endapan yang pertama saya sebutkan tadi. Dari analisis radiokarbon yang telah dilakukan, dapat diketahui umur endapan adalah 680 plus minus 110 tahun. Apakah kerajaan Majapahit yang pernah ada pada abad ke-12 hingga 15 mengalami kemunduran atau kehancuran karena letusan eksplosif Gunung Kelut yang terjadi pada masa itu? Para ahli masih menelitinya. Setelah abad ke-20, Gunung Kelut mengalami 6 kali erupsi. Selang waktu antar erupsi terbagi menjadi 2, selang waktu panjang dengan kisaran waktu sekitar 30 tahunan, dan selang waktu pendek erupsi dalam kisaran belasan tahun. Di masa lalu, banyak korban jiwa yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Kelut. Korban jiwa karena erupsi ini berhubungan dengan volume air Danau Kawah dan jangkauan air Danau Kawah yang ditumpahkan sebagai lahar hasil letusan. Letusan yang terjadi pada tanggal 20 Mei tahun 1919 merupakan bencana besar yang diakibatkan oleh aktivitas Gunung Kelut. Bencana ini akibat lahar panas berupa lumpur dan air mendidih yang terlempar keluar kawah pada saat terjadi erupsi. Pada saat itu, volume air Danau Kawah sekitar 40 juta meter kubik. Letusan ini memakan korban sebanyak 5.160 jiwa. Jumlah korban yang sangat banyak, mengingat pada waktu itu penduduk masih sangat jarang. Karena banyaknya korban jiwa akibat lahar panas, pemerintah kolonial Belanda melakukan usaha besar untuk mengurangi dampak letusan, yaitu membuat terowongan pembuangan air agar volume air danau berkurang. 7 buah terowongan yang dibangun selesai seluruhnya pada tahun 1928. Terowongan ini mampu mengurangi volume air danau dari 40 juta meter kubik menjadi 1,8 juta meter kubik. Kemudian, pada tahun 1966, dibangun lagi satu terowongan. Pembuatan terowongan Kelut yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda merupakan tonggak sejarah berdirinya vulkanologi dan upaya mitigasi, yaitu usaha menghindari atau mengurangi korban jiwa dan harta benda akibat terjadinya letusan gunung api. Sampai sekarang, upaya mitigasi terus dilakukan. Dalam usaha mitigasi ini, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi secara terus-menerus melakukan pemantauan aktivitas Gunung Kelut. Pos pengamatan Gunung Kelut yang terletak di Kampung Margomulyo, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kediri, adalah ujung tombak dalam sistem pemantauan kegiatan vulkanik Gunung Kelut. Dari pos pengamatan yang berjarak 7,5 km dari kawah ini, puncak Gunung Kelut dapat diamati secara visual. Di pos Margomulyo ini, pengamat memantau aktivitas vulkanik Gunung Kelut melalui berbagai peralatan dengan sistem telemetri atau pengukuran jarak jauh. Untuk memantau kegiatan Gunung Kelut, kami di sini memasang menggunakan metode seismik
dan memasang stasiun seismometer di lokasi ini. Dan ada sekitar 5 stasiun seismik yang tersebar di sekitar Gunung Kelud. 3 stasiun ada di bibir kawah Gunung Kelud, 1 stasiun ada di dalam kawah Gunung Kelud, dan 1 stasiun berada di luar Gunung Kelud, yaitu di sekitar Umbo. Alat pencatat gempa yang kita miliki merekam getaran-getaran dari dalam bumi yang berkaitan dengan gerakan magma ke permukaan bumi yang direkam oleh sensor seismometer, dan kemudian dari getaran ini diubah menjadi gelombang radio dan kemudian ditransmisikan, dikirim datanya ke pos pengamatan Gunung Kelud. Dan di lokasi inilah data kemudian dianalisis dan kemudian dievaluasi untuk menentukan kegiatan Gunung Kelud setiap harinya. Selain dengan metode seismik, pemantauan pergerakan magma di dalam gunung juga dilakukan dengan metode deformasi. Perubahan tubuh gunung api yang kita sebut sebagai perubahan deformasi ini kita ukur menggunakan yang kita sebut sebagai sensor tiltmeter. Dan sensor ini kita letakkan di dalam gunung ini, yang sensor ini akan merespon sinyal dari dalam tubuh gunung api karena tekanan magmatik yang terus meningkat, yang kemudian sinyal tersebut dimodulasikan dalam gelombang radio dan ditransmisikan ke pos pengamatan gunung api di desa Margomulyo. Cara lain untuk pemantauan deformasi adalah memakai peralatan EDM atau Electronic Distance Measurement. Secara berkala, seberkas sinar laser ditembakkan ke arah reflektor yang dipasang di lereng. Dari sinar pantul yang datang, dapat diketahui jarak antara alat EDM dan reflektor. Apabila jarak memendek, dapat disimpulkan adanya tekanan magma yang membuat tubuh gunung menggembung. GPS atau Global Positioning System juga dipakai dalam pemantauan deformasi. Sebuah titik yang dipasang menetap pada puncak atau lereng gunung diukur koordinatnya dengan alat GPS. Apabila titik bergeser, berarti tubuh gunung telah menggembung karena tekanan magma.